Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan auditing 2 tentang audit production cycle yang terdiri dari Danang Harjunanto Susilo Utomo NIM 2269, Risa Setiangring NIM 2310. Langsung ke materi. Yang pertama tentang deskripsi siklus produksi. Siklus produksi yang dibahas dalam bab ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli. Siklus terdiri dari dua transaksi manufaktur dan aktivitas perhitungan fisik sediaan. Jaringan prosedur yang membentuk transaksi manufaktur adalah: yang pertama, prosedur order produksi; yang kedua, prosedur pemintaan dan pengeluaran barang gudang; yang ketiga, prosedur pengembalian barang dan gudang; yang keempat, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung; yang kelima, prosedur pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik dan kos produk selesai; dan yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk aktivitas perhitungan fisik sediaan terdiri dari 4. Yang pertama, prosedur perhitungan fisik, prosedur kompilasi, prosedur penentuan kos sediaan, prosedur adjustment kos sediaan. Tujuan audit terhadap siklus produksi terdiri dari 3, yaitu kelompok asersi, keberadaan atau keterjadian. Tujuan audit terhadap golongan transaksi manufaktur yang dicatat mencerminkan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dikonsumsi dalam produksi selama periode yang diaudit. Tujuan audit terhadap saldo akun sediaan yang dicantumkan dalam neraca secara fisik ada pada tanggal neraca. Kos produk yang dijual mencerminkan kos produk yang dikirimkan kepada customer selama periode yang diaudit. Kelengkapan. Tujuannya, semua transaksi manufaktur yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Sediaan mencakup seluruh bahan baku, produk, dan bahan baku habis pakai yang ada pada tanggal neraca. Kos produk yang dijual mencakup kos semua produk yang dijual selama periode yang diaudit. Hak dan kewajiban. Tujuan audit terhadap golongan transaksi ialah entitas memiliki hak atas sediaan sebagai akibat transaksi manufaktur yang tercatat dalam periode yang diaudit. Sedangkan tujuan audit terhadap saldo akun, entitas memiliki hak legal atas sediaan yang ada pada tanggal neraca. Penilaian atau alokasi. Tujuan audit terhadap golongan transaksi ialah semua transaksi manufaktur telah dicatat dalam jurnal, diringkas, dan diposting ke dalam akun dengan benar. Sedangkan tujuan audit terhadap saldo akun, sediaan disajikan semestinya pada yang terendah di antaranya kos atau harga pasar pada tanggal neraca. Kos produk yang dijual mencerminkan penerapan metode kos yang konsisten. Penyajian dan pengungkapan. Rincian transaksi manufaktur mendukung penyajian akun yang berkaitan dengan laporan keuangan, baik klasifikasinya maupun pengungkapannya. Sediaan dan kos produk yang dijual telah diidentifikasi dan diklasifikasi dengan semestinya dalam neraca. Pengungkapan memadai telah dibuat dengan persediaan. Perancangan program audit. Fungsi terkait transaksi manufaktur terdiri dari berbagai transaksi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi penjualan. Unit organisasi pemegang fungsi ialah bagian penjualan. Yang kedua, fungsi otorisasi produksi. Unit organisasi pemegang fungsi ialah departemen produksi. Yang ketiga, fungsi produksi. Unitnya yaitu bagian produksi. Yang keempat, fungsi perencanaan dan pengendalian produksi di bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi gudang di bagian gudang. Fungsi akuntansi biaya di bagian akuntansi biaya. Fungsi akuntansi umum di bagian akuntansi umum. Tanggung jawab fungsi. Yang pertama, fungsi penjualan. Di dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, bagian order penjualan berfungsi menerima order dari customer dan meneruskan order tersebut ke departemen produksi. Yang kedua, fungsi otorisasi produksi. Bertanggung jawab untuk membuat perintah produksi bagi bagian-bagian yang ada di bawahnya
yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Di dalam perusahaan besar, fungsi otorisasi produksi berada di tangan departemen produksi dan biasanya dibantu oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dalam pembuatan order produksi tersebut. Yang ketiga, fungsi produksi melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi yang diterima dari departemen produksi dan daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi yang melampiri surat order produksi tersebut. Yang keempat, fungsi perencanaan dan pengawasan membantu departemen produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Yang kelima, fungsi gudang melayani permintaan bahan baku dan bahan atau barang yang lain yang disimpan di gudang. Yang keenam, fungsi akuntansi biaya mencatat biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya non produksi ke dalam buku pembantu biaya. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi umum mencatat transaksi terjadinya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP, dan biaya non produksi ke dalam jurnal pemakaian bahan baku dan jurnal umum. Dokumen terdiri dari 3 opsi. Yang pertama transaksi, yang kedua dokumen sumber, dan yang ketiga dokumen pendukung. Yang pertama transaksi pemakaian bahan baku. Pada dokumen sumber bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan di dokumen pendukung tidak ada. Yang kedua pengembalian barang ke gudang. Pada dokumen sumber harus ada bukti pengembalian barang ke gudang, sedangkan dokumen pendukung tidak ada. Yang ketiga, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pada dokumen sumber harus ada bukti kas keluar, dan dokumen pendukung harus ada rekap daftar upah kartu jam kerja. Yang keempat, pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Pada dokumen sumber harus ada bukti memorial, dan dokumen pendukung tidak ada bukti. Pencatatan kos produk selesai. Pada dokumen sumber harus ada bukti memorial, dan dokumen pendukung harus ada laporan produk selesai. Yang keenam, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum yang berasal dari pemakaian barang gudang. Pada dokumen sumber harus ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, sedangkan di dokumen pendukung tidak ada. Pencatatan biaya yang terakhir, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum yang berasal dari pengeluaran kas. Pada dokumen sumber harus ada bukti kas keluar, sedangkan pada dokumen pendukung harus ada rekap daftar gaji dan upah, daftar gaji dan upah, dan faktur dari pemasok. Catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem manufaktur ialah yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku, berguna untuk mencatat pemakaian bahan baku untuk pesanan tertentu. Yang kedua, jurnal umum, mencatat distribusi biaya gaji dan upah, pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tertentu, biaya overhead pabrik sesungguhnya selain yang berupa pengeluaran kas, biaya administrasi dan umum selain yang berupa pengeluaran kas, dan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses. Yang ketiga, registrasi bukti kas keluar, mencatat biaya produksi, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas. Yang keempat, kartu kos produk, berguna untuk kontrol barang dalam proses di dalam buku besar yang berisi rincian biaya produksi untuk setiap pemesan. Yang kelima, buku pembantu sediaan, mencatat berkurangnya setiap sediaan yang dipakai untuk kegiatan produksi dan kegiatan lain, serta untuk mencatat bertambahnya sediaan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, buku pembantu biaya, untuk merinci akun kontrol biaya pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan ke dalam buku pembantu biaya adalah bukti kas keluar, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan bukti memorial. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan teman saya, Saudara Risa Setianingrum. Selanjutnya yaitu bagian alir sistem informasi akuntansi manufaktur. Yang pertama ada prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pengembalian barang gudang, prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung,
prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian dalam transaksi manufaktur. Yang pertama, yaitu pemisahan fungsi akuntansi biaya dari fungsi produksi, fungsi gudang, dan fungsi yang menganggarkan biaya. Selanjutnya, pemisahan fungsi gudang dari fungsi produksi, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi, daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengendalian produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Penggunaan tarif biaya overhead pabrik untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi pembuat buku kas keluar. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial bernomor urut, tercetak, dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Penggunaan kartu kos produk untuk mencatat kos produk yang diproduksi, penggunaan laporan selesai untuk penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang, dan untuk dasar pencatatan kos produk jadi dalam buku pembantu sediaan. Secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya di dalam buku besar. Dan yang terakhir, penggunaan panduan akun dan pelaporan biaya produksi pada waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu ada tabel salah saji potensial, aktivitas pengendalian yang diperlukan, pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan oleh auditor terhadap transaksi manufaktur. Pada tahap transaksi yaitu ada perencanaan dan pengawasan produksi. Dalam tabel salah saji potensial yaitu order produksi yang berlebihan, dan pada aktivitas pengendalian yang diperlukan yaitu adanya pemisahan fungsi dan otorisasi order produksi oleh kepala fungsi produksi. Dan selanjutnya yaitu pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan. Pada pemisahan fungsi harus melakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi, dan pada otorisasi order produk harus minta keterangan mengenai prosedur order produksi. Selanjutnya yaitu ada pemakaian bahan baku. Pada tabel salah saji potensial yaitu pemakaian bahan baku yang tidak diotorisasi. Dan pada aktivitas pengendalian yang diperlukan yaitu setiap bahan baku yang dipakai dalam produksi harus didasarkan atas bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang telah diotorisasi untuk order produksi yang sah. Dan pada pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan yaitu harus memeriksa dokumen bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang dibandingkan dengan surat order produksi. Selanjutnya yaitu ada pengolahan produk dalam produksi. Pada tabel salah saji potensial yaitu biaya tenaga kerja langsung tidak dibebankan kepada kos produk, biaya overhead pabrik tidak dibebankan kepada kos produk, dan biaya overhead sesungguhnya tidak dicatat. Dalam aktivitas pengendalian yang diperlukan yaitu ada penggunaan jam kerja, penggunaan tarif biaya overhead pabrik, dan penggunaan bukti kas keluar dan bukti memorial yang diotorisasi oleh manajer yang berwenang. Dan pada pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan pada penggunaan kartu jam kerja yaitu harus melakukan pengamatan terhadap penggunaan kartu jam kerja. Penggunaan tarif biaya overhead pabrik yaitu harus meminta keterangan tentang penerapan tarif dan pembebanan tarif BOP ke produk. Dan pada penggunaan bukti kas keluar harus memeriksa dokumen pendukung terjadinya BOP sesungguhnya. Selanjutnya yaitu ada transfer produk selesai kesediaan produk jadi. Pada tabel salah saji potensial yaitu fungsi gudang dapat memungkiri menerima transfer produk sesuai dari fungsi produksi. Dan pada aktivitas pengendalian harus adanya pemisahan fungsi dan penggunaan laporan produk. Dan pada tabel pengujian pengendalian, pemisahan fungsi itu harus dilakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi, dan penggunaan laporan produk yaitu harus memeriksa tanda tangan penerimaan produk jadi dari fungsi gudang. Dan yang terakhir ada pencatatan biaya produksi. Pada tabel salah saji potensial yaitu biaya produksi dicatat ke dalam akun yang salah. Pada tabel aktivitas pengendalian yaitu penggunaan panduan akun, pelaporan biaya produksi pada waktu yang tepat, penanggung-jawaban semua formulir bernomor urut tercetak atau BPPB, bukti kas keluar, bukti memorial, rekonsiliasi periodik buku pembantu biaya dengan akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar.
Dan pada tabel pengujian pengendalian, yaitu periksa ketersediaan panduan akun dan amati penggunaannya. Minta keterangan tentang laporan biaya produksi. Lakukan pengamatan terhadap prosedur pelaksanaan kembali. Dan juga yang rekonsiliasi periodik harus melakukan pengamatan terhadap prosedur pelaksanaan kembali. Selanjutnya yaitu penyusunan program audit. Yang pertama adalah keberadaan atau keterjadian. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, lakukan pengamatan pemisahan fungsi. Yang kedua, ambil sampel kartu cost produk dan yang produknya telah selesai diproduksi. Dan yang ketiga, ambil sampel kartu biaya. Selanjutnya ada kelengkapan. Langkah yang pertama yaitu periksa bukti digunakannya formulir cek bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Yang kedua, ambil sampel dokumen sumber dan lakukan pengusutan kecatatan akuntansi berikut ini. Yang pertama ada kartu biaya, kartu cost produk, dan pencatatan ke dalam jurnal umum. Dan yang ketiga ada penilaian atau alokasi. Langkah yang pertama, untuk sampel yang diambil pada langkah kedua di atas, periksa bukti adanya persetujuan semestinya untuk setiap transaksi pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan pembebanan biaya overhead pabrik. Pengecekan independen terhadap dokumen sumber. Dan yang terakhir, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu biaya dan register bukti kas keluar dan jurnal umum untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi kekeliruan posting, jumlah moneter atau akun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.